warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya MT Anda dengan NIM 22042126. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori sosial pada mata kuliah teori sosial yang meliputi pengantaran teori sosial, teori sosial, manfaat teori sosial, dan serta salah satu teori sosial yang sangat penting yaitu teori struktural fungsional. Pada dasarnya, teori sosial adalah salah satu konsep penting dalam bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana hubungan antar individu terbentuk, serta bagaimana perubahan sosial terjadi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pembahasan ini kita akan melihat nih teori sosial tidak hanya penting dalam kajian sosiologi tapi juga memiliki peran penting dalam administrasi. Secara umum, teori sosial dapat dipahami sebagai perangkat konsep dan juga kerangka pemikiran yang digunakan untuk merasakan dan menjelaskan bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat. Teori sosial membantu kita memahami bagaimana individu berinteraksi dengan individu lainnya, bagaimana kelompok sosial terbentuk, serta bagaimana masyarakat mempengaruhi perilaku manusia. Dalam perkembangannya, teori sosial dipengaruhi oleh banyak pemikiran tokoh sistematis klasik seperti Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan lain-lainnya. Pada tokoh tersebut mencoba menjelaskan berbagai aspek kehidupan sosial, mulai dari struktur masyarakat, kekuasaan, konflik sosial, hingga peran nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya teori sosial, kita dapat menganalisis dan juga mengetahui berbagai fenomena sosial secara lebih sistematis. Tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi, tapi juga berdasarkan konteks dan juga kerangka ilmiah. Jika melihat ruang lingkup teori sosial sangat luas tentunya karena berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pertama adalah struktur sosial, yaitu pola hubungan yang tersusun dalam masyarakat seperti keluarga, lembaga, pendidikan, ekonomi, dan juga pemerintahan. Semuanya tersusun secara rapi. Kedua, kita melihat interaksi sosialnya, yaitu bagaimana aturan hubungan timbal balik antara satu individu dengan kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kita melihat adalah dalam ruang lingkup teori sosial ini juga ada nilai dan juga norma sosial, yakni aturan yang mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan dalam bermasyarakat. Keempat adalah perubahan sosial, yaitu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan secara berpola dalam kehidupan sosial, nilai sosial, dan juga struktur kelembagaan. Dengan mempelajari ruang lingkup ini, kita bisa mengetahui nih teori sosial membantu kita bagaimana masyarakat dapat tetap stabil, tapi juga mampu mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam konteks dan juga dalam bidang administrasi publik, teori sosial memiliki peranan yang sangat penting. Karena pertama, teori sosial membantu pemerintah memahami karakter dan juga perilaku masyarakat secara umum. Dengan memahami kondisi sosial masyarakat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Kedua, teori sosial membantu menganalisis berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, juga konflik-konflik sosial lainnya. Sehingga dengan analisis berbagai masalah sosial ini, pemecahan masalahnya juga dapat teratur nantinya. Lalu yang ketiga, teori sosial membantu meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat biasanya lebih mudah diterima dan lebih efektif diterima dalam implementasinya. Karena tentu masyarakat bisa mengetahui, ini sesuai dengan saya, ini sesuai dengan karakteristik kami. Sehingga implementasinya jauh lebih baik nanti. Yang keempat, teori sosial dapat juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan itu sendiri. Dalam administrasi publik modern, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tapi juga menjadi subjek yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori sosial menjadi sangat penting bagi para praktisi administrasi publik agar mampu membuat kebijakan yang kebijakan-kebijakan represif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu jika melihat struktural, kita masuk kepada salah satu teori, yakni teori struktural fungsional. Salah satu teori, ada banyak sekali teori sosial yang biasa digunakan dalam konteks teori sosial gitu. Tapi pada hal ini kita mengacu pada satu teori saja dulu, yakni teori struktural fungsional. Salah satu teori fungsi sosial yang cukup berpengaruh adalah teori struktural fungsional.
teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons dan juga Robert Kamerton. Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian dan struktur yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Artinya masyarakat ini ada keterkaitan dan juga ada kesinambungan satu sama lainnya gitu. Baik dan secara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau kelompok individu lainnya. Dan ada perasaan saling bergantung satu sama lainnya. Nah, setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan dan juga stabilitas sosial. Sebagai contoh, keluarga memiliki fungsi sebagai tempat sosialisasi nilai dan juga norma kepada anaknya. Lembaga pendidikan transfer pengetahuan dan keterampilan, sementara pemerintah berfungsi menjaga ketertiban dan juga mengatur kehidupan masyarakat sendiri. Artinya setiap lembaga, setiap kelas-kelas sosial, setiap kelompok-kelompok sosial memiliki fungsi dan peranannya masing-masing yang saling berkaitan nantinya. Dalam konteks keluarga, dia menjaga dan juga mengajarkan kepada anaknya nilai dan norma masyarakat. Di lembaga pendidikan mengajarkan keterampilan, lalu di pemerintah menjaga untuk keteraturan masyarakat. Nah, menurut pendekatan ini, apabila salah satu struktur dalam masyarakat tidak berfungsi dengan baik, maka keseimbangan ini dapat terganggu. Contoh, ketika keluarga sudah dapat memberi pemahaman norma dan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya, tapi ketika sekolah tidak dapat mengimplementasikan atau tidak dapat memberitahu pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, di sisi lain juga pemerintah ini tidak dapat mengakomodasi menjaga ketertiban umumnya gitu. Nah, disinilah ketimpangannya terjadi. Artinya ketika suatu anak keluar dari lingkup keluarganya lalu ketika masuk ke sekolah atau masyarakat yang pemerintahan, ketika tidak sesuai dengan pendidikan juga pemerintahan, maka kejadiannya adalah anak ini akan gagal, ini akan jadi kebingungan dan juga kesalahan dalam bermasyarakat nantinya. Nah, apa yang dia dapat, apa yang dia pelajari dari konteks keluarganya tidak sesuai dengan masyarakat dan juga lembaga pendidikannya. Atau sebaliknya, ketika dalam konteks keluarga, lingkup keluarga tidak ada pemahaman, tapi ketika di sekolah ditekan untuk melakukan ini melakukan itu, anak ini akan melawan gitu. Anak ini akan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukannya atau apa yang dipahaminya. Oleh karena itu, teori struktural fungsional menekankan pentingnya kerjasama antara individu atau antara lembaga sosial untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kesimpulan terakhir, mungkin teori sosial merupakan kerangka pemikiran yang membantu kita memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ruang lingkup teori sosial menyangkut berbagai aspek sosial, mulai dari sosial, interaksi sosial, nilai dan norma, hingga perubahan sosial. Dalam konteks administrasi publik, teori sosial memiliki peran yang penting dalam membantu pemerintah memahami masyarakat dan merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan juga responsif. Itu saja mungkin dari saya penjelasan sedikit banyaknya tentang teori sosial, dan dalam konteks ini kita mengambil salah satu contoh teori sosial yaitu teori struktural fungsional yang mana sesuai dengan RPS pada pertemuan ketiga. Saya selaku penyampaian materi pada hari ini sekian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup masyarakat Indonesia.